Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Azura. Saya dari kelompok 10. Saya ingin menjelaskan tentang hadis tentang akad ariyah atau pinjam meminjam. Pengertian dari akad ariyah menurut etimologi, ariyah adalah dari kata ara yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata ta'awuru yang sama artinya atau saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Pinjaman disunahkan bagi yang memberi pinjaman dan boleh bagi yang meminjam. Dan setiap sesuatu yang sah menjualnya sah meminjamkannya apabila diketahui dan yang memberi pinjaman adalah orang yang sah memberi bantuan, dan wajib atas peminjam mengembalikan sesuatu yang telah dipinjamnya. Setiap peminjaman yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba yang diharamkan. Seperti seseorang meminjamkan sesuatu dan memberi syarat bahwa ia menempati rumahnya, atau meminjamkannya harta dengan bunga. Seperti ia memberi pinjaman sebanyak 1.000 dengan pengembalian 1.200 setelah 1 tahun. Ihsan atau berbuat baik dalam pinjaman disunahkan jika tidak merupakan syarat, seperti ia meminjam unta muda lalu ia memberikan gantinya unta rubai, karena ini termasuk pembayaran yang baik dan akhlak yang mulia. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminjam anak unta dari seorang laki-laki. Lalu datanglah kepada beliau satu unta dari unta-unta sedekah. Maka beliau menyuruh Abu Rafi radhiyallahu anhu agar ia membayar unta kecil kepada laki-laki itu. Lalu Abu Rafi radhiyallahu anhu kembali kepadanya seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan padanya selain unta besar yang terpilih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nafasa an mu'mini kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya. Wa may yasra 'ala mu'siri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Yang artinya, barang siapa yang membantu seorang mukmin terhadap kesusahan dari kesusahan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya terhadap segala kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahannya di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, A'tiha iyahu wa inna min hiyiran nasi ahsanuhum qada, yang artinya, berikanlah ia kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik mereka ketika membayar pinjaman. Hadis riwayat Muslim. Boleh menggugurkan sebagian dari hutang yang bertempo karena menyegerakannya, baik itu dengan permintaan pemberi pinjaman atau yang berhutang.
Dan barang siapa yang membayar untuk orang lain yang wajib atasnya berupa hutang atau nafkah, niscaya kembali atasnya jika ia menghendaki. Menurut analisa saya dari penjelasan yang telah terurai, beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang membantu orang lain yang dalam kesusahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membantunya terhadap segala kesusahan hari kiamat. Dan orang yang memberikan kemudahan kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memudahkannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang membayar hutangnya. Syarat dalam melakukan ariyah salah satunya adalah barang yang dipinjam ialah barang milik pribadi dari orang yang meminjamkan, yang wajib untuk dikembalikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.